kula angsal semerap tiyang wadon apa putri dua niki kok panjenengan tunggale damel kemben kuning sing tunggale wonten selendange biru pakaiannya kemben kados ijo-ijo ke hitam-hitaman nggih niku asmane angsal semerat sinten niku tapi wujudnya harimau cuman rahangnya aja dan tangannya. Hubungannya sama yang di Nah, Prabu makanya bisa ditanyakan hubungannya dengan Eyang Prabu Tawang Alun di Rawabayu karena di sana terkenal dengan keraton Macan Putih kan. Sekarang ini dua alam agak sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya biasanya sama saya dan juga Mas Bintang, ada Mas Bimo juga. Ini tapi sekarang kita sudah ada kok cowok-cowok gitu loh ini. Cewek-cewek kayak apa? Ada ceweknya nggak temennya hari ini? Pada nggak berani. Oh, tapi ada kan Tapi ya? ada, pasti ada. Ada kan saya? Ada. Sorry kan ada gelap soalnya. Gelap. Oke, hari ini kita barengan sama teman-teman dari Luminor. Nah, ini kita hari ini jalan-jalan di mana Mas? Situs Candi Tawang Alun di Sedati. Nah, ini ada di Kota Sidoarjo. Betul. Jadi kalau misalnya ngomongin soal Prabu Tawang Alun, kita tuh sempat banget itu ada di Rawabayu. Banyuwangi ya, Mas. Di Banyuwangi. Iya, betul. Terus habis itu kok tiba-tiba ternyata di sini ada yang namanya situsnya Tawang Alun. Prabu Tawang Alun. Iya. Nah, ini sebenarnya Ya, jadi sebenarnya kalau tentang situs ini saya baru tahu Mas Iya. Rudi dan baru saya dalami on the spot Iya. bahwasanya memang secara gaib saya melihat ada dua putri ini di belakang saya ini Mas Rudi. Beliau pakai yang satu pakai kemben warna kuning, Oke. terus yang satu pakai hijau ke hitam-hitaman, pakai selendang yang ada birunya gitu. Cuman ada mahkota. Kalau yang pakai kemben kuning dia nggak pakai mahkota. Sekelumit aja dulu di sini ada perebutan atau taruhan untuk membuat candi untuk memperebutkan perempuan ini. Oke. Tapi hubungannya sama Prabu Tawang Alun? Sebenarnya kalau untuk hubungannya saya masih belum lihat detailnya Iya. bagaimana. Nanti coba saya masukkan ke mediator saya. Oke. Jadi nanti biar memang sosok gaibnya yang bercerita tentang situs Candi Tawang Alun. Oke, dan sekarang ini sekali lagi tadi belum sempat kenalan. Ini namanya adalah Ari. ini Chef ya, Chef Ari. Ini ada Ari kita jangan edit. Ini namanya adalah Mas Ari dan juga Mas Elgar. Nah, nanti Mas Elgar dan juga Mas Ari nanti mencoba juga untuk mungkin bisa merasakan energi yang ada di sini, Mas ya. Betul. Oke, semoga kesurupan ya, Mas. Semoga pulang dengan Selamat. Iya, dengan selamat. Dan tidak ada yang ikut kita ya, bisa Mas Rudi. belajar Nah, sejarah ya. Nah, ini karena memang kalau ngomongin soal jalan-jalan kita kali ini karena memang bertepatan dengan Halloween. Halloween dan juga di tempatnya Mas Egar ini Benar. ada ya Mas ya Ada, tanggal. kita lagi tanggal 31 Oh, tanggal Desember. 31 Desember. Kita bikin acara. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke dalam untuk tahu ya Mas Bintang ya bersama tim Dua Boleh. Alam. Jangan kemana-mana. Oke, sekarang ini kita sudah masuk di kawasan petilasan Candi Tawang Alun, betul? Candi Tawang Alun. Nah, ini kita sudah ketemu. Kalau di sebelah saya ini, di sebelah Mas Bintang juga diapit kita berdua, dan juga diapit sama Mas Egar dan juga Mas Ari. Ini adalah Bapak Saiful. Iya. Bapak Saiful adalah juru kunci yang ada di sini. Nah, ya kalau gitu kami persilakan pulang Pak Saiful. Nggak ngobrol. Nggak dulu. Pak Saiful mungkin bisa cerita dulu soal yang ada di sini. Selamat datang di Candi Tawang Alun di Desa Bunyitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Ini adalah salah satu di mana sayangnya leluhur kita sama kita sehingga kita dikasih seperti ini. Jadi candi ini ada salah satu bukti sejarah bangsa kita kalau kita bukan bangsa ecek-ecek ya. Betul. Kemampuan untuk membangun suatu bangunan yang bertahan sampai hampir 1000 tahun ya, itu menyimpan fenomena alam yang bisa kalian ungkapkan ke dunia. Saya berharap kalian nanti sukses untuk mengungkapkan candi ini. Amin. Ini penting sekali Amin, untuk Pak generasi Saiful. yang akan datang. Tapi kalau misalnya cerita dari Pak Saiful sendiri soal mungkin yang diketahui soal candi yang ada di belakang kita ini, Iya. mungkin bisa diceritakan sama teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton Dua Alam seperti apa, Pak Gini. Saiful?
Karena memang masuknya ke dunia alam, dua alam ya, Ya. sorry, itu ada beberapa yang cocok sekali. Kadang saya jarang untuk menceritakan hal ini. Candi ini dulunya hanya ketahuan di atasnya aja. Oke. Dulu waktu itu orang masih ritual kental sekali, setiap punya hajat ke sini, Oke. dan sekarang menghilang dari kebudayaan itu, pupusnya kearifan lokal. Jadi kalau yang candi yang lain ditemukan, ini malah menghilang pengertian dari sejarah itu sendiri. Dulu untuk suatu ruat desa ke sini, Oke. tapi sekarang sudah Sekarang ditinggalkan nggak ya cukup. Pak ya. Iya, itu Sekarang yang ditinggalkan menjadi- ya sama. Tapi Pak Saiful dari sejarah sendiri hubungannya sama Prabu Tawangalun sama Candi Tawangalun sendiri, mungkin Pak Saiful bisa bercerita sama Nah, iya. kita sebelum nanti sebenarnya kita akan masuk ke dalam dan juga akan tahu sebenarnya sejarah apa yang akan kita temui ada di Iya, sini gitu. silakan. Tapi dari Pak Saifulnya sendiri ada. Ada pengingatan secara alam. Ya. Oke. Tadi saya mau cerita ke situ. Dulu orang kalau ngambil sini aja ya. Kalau dulu saya masih berbasis kayak orang kalau ngambil botol mesti kesurupan, Iya. ya. Iya, Terus betul, paginya Pak. disuruh ngembaliin. Betul, betul. Instansi besar APS itu dulu sering rutin apa kesurupan. Kemasukan ya, Pak. Ya. Ini saya ambil bahkan saya ini dari sana, dari APS sana. Oh. Di yang dianggap paling angker ternyata di situ banyak botolnya Mm-mm. dari aluminya dulu yang ngambil tanpa. Oh, Nah, easy. itu kan nggak ngerti. Ya. Tapi syukur sekarang ada undang-undang. Hmm. Silakan kalau mau ngambil, kalau gak kepin kena kibasnya undang-undang nggak apa-apa. Oh, gitu Oke. ya. Kalau dulu bangsa alus boloku saiki bola undang-undang. Iya. Ya sudah deh kalau gitu kita akan masuk ke dalam dan juga akan tahu sebenarnya sejarah yang ada di sini Mas Bintang ya. Betul, betul. Ini bareng sama teman-teman banyak Betul. kita di sini bareng sama Mas Mas Egar dan Egar juga Mas juga, Ari. Mas Ari. Kita masuk ke dalam juga sama Pak Saiful juga toh? Oke, kita boleh. masuk ke dalam Pak Saiful. Coba, Ini saya- bisa diceritain sambil jalan tempat ini seperti apa? Nah, ini liku-likunya juga kalau acuan standar umumnya kan harusnya lurus, selempeng. Ini harus liku-liku. Kenapa Pak? Karena apa ya, masih banyak hal yang belum bisa ketahui secara total. Ada artinya ini Mas Rudi. Iya. Mas Bintang mungkin bisa sambil juga mungkin secara metafisika bisa bercerita. Jadi sebenarnya liku-liku ini adalah ujian hidup. Dan ini untuk mengetahui bahwa kita harus berwaspada ketika berjalan, terutama ngelihat ke bawah Ya. dan ngelihat ke depan. Jadi kita nggak boleh ngelihat ke atas biar kita nggak terperosok. Nah, terutama untuk yang saya lihat lebih ke ujian hidup. Kita harus sabar. Memang banyak sekali rintangan seperti itu. Mas Saiful kalau ini apa nih Pak Saiful? Makam atau? Bukan, memang bekasnya makam. Tapi kemarin kita angkat sama anak pramuka ya. Di sini banyak anak pramuka pemuda itu yang saya racuni dengan pentingnya sejarah. Betul. Jadi ini sudah dikremasi, makanya di sana, di sini untuk duduk aja. Oh, Itu juga ada. oke. Ini perempuan ini. Ada perempuannya Mas. Iya, saya ngelihat ada sosok dua perempuan. Oke. Dari tadi Mas Bintang nyebut gitu loh, padahal saya mengalami ini. Iya. Apa Sama hanya cerita Pak Saiful lagi nggarap itu kawan. Iya. Saya nggak berani ngomong dari itu. enggak apa yang Pak Saiful maksudnya? Tapi memang Pak Saiful ada penglihatan seperti itu, Mas Enggak, Rudi. saya bisa gambar aja. Oh, enggak tapi merasakannya atau bisa diceritakin sama kita gitu Pak. Nanti kita berdua. Nanti gambarnya ada. Ini Jadi- mesti Pak Saiful ini nggak mau jadi- cerita sama kita. Keren Mas Rudi. Ah. Memang ada sosok perempuan yang cantik. Saat Ada. ini lagi getol-getolnya Kak. Aku Betul. sudah nggak mau cerita loh. Kamu mendesak terus. Nah, nggak apa-apa. Tapi Ya, ini karena tolong nah, diceritakan, ceritain Pak sedikit aja Saiful. wanita cantik Ya, ini kayak jadi- gimana? bilangnya Mas. Betul. Iya betul. Sorry ya. Iya. Eh, saya lagi asik berkarya ya, teman. Saya kalau karya kayaknya nggak bisa dipaksa-paksa deh. Oke. Jadi ketika rasa itu timbul, terus ada yang sisi lain yang kayaknya minta dikaryain juga. Betul. Dan akhirnya Pak Saiful total di sini, ngarep di sini, itu karyanya ada. Oke. Dan itu adalah sosok gambar dari Iya. yang disebutin sama. Ah, ini Dia ada. merasa saya bahasa yang disebut aku ganteng di cemburu Pak. Iya. Ini ada Mas Egar juga. Mas Iya. Egar mungkin Mas jadi sebelum kita tuh ngobrol sama nanti sama Mas Bimo juga mungkin kita bisa berkomunikasi dengan perempuan yang ada di sini. Ini sosoknya perempuan ini
putri gitu atau gimana Mas? Iya, kalau yang pakai selendang biru kayak putri, memang saya lihat putri. Dia pakai mahkota kecil gitu. Cuman kalau yang pakai kemben kuning itu seperti gadis desa, cukup cantik dan luar biasa. Kalau saya lebih tertarik dengan yang pakai selendang biru karena di situ dia tahu persis tentang sejarah situs Yang ada di sini. yang ada di sini. Oke. Dan saya kira dia adalah seorang putri raja zaman dahulu, Mas Rudi. Oke. Jadi coba saya connect untuk Oke. berkomunikasi dengan dia ya. Cuman sepertinya kok malu-malu. Oke. Untuk Saya sampai nangis. Iya betul. Karena Berkunjung ke sini. ada kesedihan di melihat, sini. Ya, jangan salah. Dia itu kalau nggak ketemu lukisan itu dia ke sini menangis. Nggak tahu sampai kadang tak biarin mau melihat aja. Iya. Terus Oke. Ini jauh-jauh datang nangisnya tercurahkan pulang. nanti kita akan lihat sih yang mungkin Iya. bisa sudah dilukiskan oleh Pak Saipul juga. Nah, Betul. kalau Mas Egar sama ini untuk merasakan yang ada di sini, Kalau di sini sih masih kurang kencang. oke, nanti kita akan ke sana itu Mas Rudi. mau kesan langsung Mas, bentar. Boleh. Oke. Dia lagi mual-mual. Iya. Saya tadi. Nah, jadi. Saya tadi bilang kan, Mas Rudi, memang ada sosok seperti raja dari bukit sebelah sana. Jadi malah bukan putrinya yang masuk ya Mas Iya. Bintang? Yang memang coba menjelaskan. Assalamualaikum. Ya. Sekali Asma Mbak Sinten. Angsal nopo boten semerap asmane. Nopo boten angsal nggih boten napa-napa. Pundi Pak Saipul? Sini. Kok saya jadi gantengan? Hah? Ini bukan yang dan nggak bisa akan cerita soal Iya, sejarah, nggak bisa. makanya seperti yang saya bilang Mas, sebenarnya sosok perempuan ini mintanya raganya perempuan. Jadi itu kesulitannya akhirnya. Itu kesulitan saya tadi sebenarnya. Ya, Oke. karena memang beliau sudah berkomunikasi dengan saya secara gaib. Gitu. Oke. Tapi angsal nopo boten kalau sembrang sejarahipun ingkang Candi Tawangalun. Yo, angsal nggih. Jenengan sing cerita nggih. Sejarahipun kan sampun titi wancine niki muncul. Ya. Nggih. Ini sosoknya seperti apa Mas Bintang? Jadi kalau saya lihat dari tangannya harimau Mas. Oke. Harimau cuman rahangnya aja dan tangannya. Hubungannya sama yang di Prabu Makanya Tawang. bisa ditanyakan hubungannya dengan Eyang Prabu Tawangalun di Rawabayu karena di sana terkenal dengan keraton Macan Putih. Iya. Kok di sini juga sosoknya sama. Oke. Tapi bisa Mas Bintang bisa ngobrol untuk ber... Gak apa-apa kamu. Oke. Apa Mas Bintang? Napa ingkang wonten sejarahipun dugi Banyuwangi Candi Tawangalun niki? Aku asline teko kene. Oh, asli sing niki nggih. Nah, terus Mbah sejarahipun candi niki dibangun niku damel napa rong kene? Panggonane sampean semedi nggih. Cipto. Cipto. Ini kok sama yang Prabu berarti nggak ada hubungannya Mas? Yo aku iki jenenge Tawangalun Yohan. Oh, namanya sama. Cuman ini bukan Prabu Tawangalun yang dari Banyuwangi.
Kalau yang dari Banyuwangi kan raja pertama dari Blambangan Nggih. itu Mas Rudi. Iya, yang memang muksa pada waktu Nggih, itu nggih, ya kan. Wonten ingkang Blambangan mriku namine nggih yang Prabu Gusti Prabu Tawangalun. Wong kaya apa? Nah, tiyangnya ganteng gagah gede dukur. Ini kalau cerita soal putri ini, dia bisa bercerita nggak sih mas? Kula pengen semerap sejarah ini putri kali niku sinten? Jenengan semerap. Kusi. Nggih. Prabu Tawangalun iku biyen melok aku tak gendong saka macan putih. Nggih, terus yo. Kadose yang Prabu Tawangalun lukis keraton macan putih sampean sing gendong. Oh, hubungannya jenengan kalian yang Prabu Tawangalun apa? Aku oleh tugas. Nggih. Dikongkon ngetan. Nggih. Kongkon kowo. Ngetan berarti ke timur nggih? Iya. Arah Banyuwangi nggih. Ono wong suci. Nggih. Ning kono tapo? Nggih. Aku dikongkon ngeterno. Nggih. Mari ngono aku pati rene. Nggih. Wis, aku topo maneh. Sampun mesti mawon. Yo, iki nek semerap yang kuat. Iku anak-anakku. Oh, yugane panjenengan. Sing setunggali damel kemben kuning, sing tunggale wonten selendangi biru, pakaiannya kemben kados ijo-ijo hitam-hitaman nggih. Yo. Niku asmane lek angsal semerat sinten niku? Aku salah. Monggo dikamu sing kakak. Oh, mboten angsal nggih, berarti memang ditutup nggih. Yo. Asmane niku kalian napa wujudnya nggih. Oke. Kan Mas Rud, Udah sih. mau tanya. Saya sih sebenarnya penasaran sama yang sosok perempuan tadi, tapi memang nggak bisa mas ya. Iya. Memang kalau sosok perempuan dia minta raketnya. Perempuan juga. Perempuan yang memang bisa dimasukin ke. Arek iki sine kenito. Nggih. Gak iso lepo. Kan nggak mau karena beliau Iya. air dan harus Mas Bimo ini loh unsurnya adalah api. Iya. Oke. Sebenarnya cukup itu aja sih mas. ya, Kita aja ya. Jadi yang ada di sini Mas Bintang. Wonten mriki wonten napa mawon? Sinten mriki? Oke. Contone. Aku ana kono. Oh, jenengan ten Bukit Buri niku. Mungkin niku nggih. Anak-anakku loro ana kene. Nggih. Berarti niki Tadi ini dibangun buat apa sih mas sebenarnya? candi ini kita baru udah melakukan dasarnya rumin aku karepe wong-wong aku gak karep apa-apa tapi matur suwun aku wis dielingi aku diketokno mangkane kabeh desa samene kae Pertondo. Oh, sukani pertondo lek wonten musibah napa bahaya niku jenengan sing nyukani pertondo niku. Oh iki. Oh, marang Gusti. Nggih. Nek iso kaya ngene. Nggih. Aku seneng. Mbah. Terus niki kok rumiyin kan rame niki tiyang sing ten mriki. Kados ruwatan desa, sedekah bumi, terus kok moro-moro mereka semua tiang-tiang niku kok ninggalaken niku wonten apa to sakjane? Napa wonten fitnah? Napa wonten omongan sing boten bener? Napa wonten sejarah sing diplencengaken? Apa itu mas? Benar. Nggih, kabeh benar. Nah, Apa itu mas? jadi kabeh benar.
memang ada yang bikin omongan. Ojo omongan sing kakak. Wes, luwe apik tak buyarno kabeh. Ora eling ora apa-apa. Karena memang Ora njaluk apa-apa. karena memang sebenarnya ada beberapa yang ritual dibikin nggak benar di sini. Nggih, Pak, nggih. Jaluk Nggih, ngerti napa niku waktu niku? aneh. Waktu itu ngerti napa? Oke, nggih. Salah sawijine niku napa? Sing iso Nggih. nekakno katunya. Ana donya Brono, dudu aku. Aku ene ana wae ora gelem. Tapi nek dikei yo tak. Ngoten ya. Panahnya. Mas tolong, Mas. Ya bentang, Mas. Ada minum di sini. Minta tolong. Apa Mas Bintang? Kita coba ke Mas Ari dulu. Mas Ah, Ari kayaknya boleh. Ngantuk. Ngantuk atau gimana? Enggak, Mas Ari. udah malam soalnya mungkin. Tapi kalau misalnya ini kan dua alam kita sekarang lagi jalan-jalan bareng sama Betul. Mas Egar dan juga Mas Ari. Untuk merasakan seperti itu. Boleh. Coba akan saya buka sedikit energinya. Tapi kalau untuk mata batin, seperti yang saya bilang, tidak ada yang bisa membuka mata batin secara Untuk instan merasakan. ya. Kalau saya untuk lebih merasakan energi-energi yang ada di sini, jadi biar lebih peka lagi, Mas Rudi. Ini kita bakal coba untuk Mas Ari, Mas Egar, atau mungkin ada cewek. Jadi jalan-jalan kita kali ini tuh serunya adalah bareng sama teman-teman ini. Iya. Jadi biasanya kita adalah tim. Jadi kalau misalnya lihat banyak komen di Instagram lah ngomongin ini real atau enggaknya, makanya itu kita ngajak teman yang kita sebenarnya nggak kenal. Ini adalah Mas Ari, Mas Egar. Ada lagi cewek? Atau mau cewek yang baju putih tadi? Ini produser mau cewek baju putih tadi namanya siapa Mas Egar? Yang di sana tapi namanya Mas Egar. Oh, Mbak Rika. Coba, Mbak Rika. Boleh dipanggil, Lanjut, Mbak Rika. boleh dipanggil, Boleh, silakan. boleh dipanggil Mas Mungkin Rudi. Mas Egar bisa Iya. manggil dia, boleh. Iya, Oke, boleh. siap. Jadi biar bisa merasakan atau mungkin bisa tahu seperti apa rasanya sini. Tahu bagaimana merasakan aura gaib atau aura spiritual secara langsung. Mas Ari tapi punya pengalaman nggak soal hal gaib atau apa sebelumnya? Saya kan orang awam ya. Iya. Jadi kalau soal apa namanya yang gitu itu alamnya udah beda saja. Iya. Ya saya kalau apa namanya pengalaman sih nggak ada rasanya. Iya. Ini ada Mas Egar juga. Iya. Mas Egar, tapi Mas Egar sih kita ngobrol sama. Mbak Rika. Mbak Rika. Mas Egar pernah punya pengalaman soal hal gaib nggak? Alhamdulillah sih. Enggak. Kalau Mbak Rika, Tapi jangan ya. juga belum. belum ya. Ini Saya nggak mungkin memulai hari ini. Iya. Sudah ya requestnya, sudah ya produser ya. Mbak Rika udah Oh, diajak ada di Mbak sini. Rikanya di Iya, sini. iya, Oh. iya. Oh, gitu. Sesuai dengan request berarti ya Mas Rudi. Jalan-jalan kita ini Saya baru ngeh. baru nggak ya? Ternyata produsernya yang request. Ya udah, Mas Bintang mungkin sebelum kita ngobrol soal sejarah, Boleh. mengupas yang ada di sini dan juga hubungannya sama Prabu Tawangalun, Ya, ini kita coba untuk barengan sama teman-teman ini. boleh. Untuk bisa merasakan aura gaib yang ada di sini ya. Dari mana dulu ini? Terserah dari Mas Ari biar nggak Nah, ngantuk. dari- Ngantuk dulu.
Dari Mas Ari dulu. Dari Mas Ari dulu ya. Permisi ya Mas Ari ya. Saya buka dulu ya. Oke. Mbak Rika, boleh. Oh iya gitu ya. Satu cewek satu cowok. Jangan ya. Satu cewek. Permisi ya Mbak Rika ya. Permisi ya. Daripada dia yang ngajak. Wah, kamu Mas Egar, kamu harus ikutan ya. Bertiga ya. Kita kan enak-enak itu di dapur ya di share sama dia itu. Kan biar gak masak terus. Itu dari dulu atau Sepertinya begitu Mas Rudi. udah dari lama? Iya. Nanti akan dibacain sama Mas Bintang dulu ya sebelum kita akan menuju sama Sumbang ya, betul? Oke. Biar sama mereka. Ini Mas Egar, Mas Egar. Nah, oke. Mas Egar. Sekalian aja ya. Iya. Biar saya bawain ini. Oh iya ini ada deh. Kalau buka dia jangan tanggung-tanggung, buka aja sih. Oke, bentar. Nanti kita akan ngobrol dulu nih. Jalan-jalan kita. Permisi ya Mas Rika. Karena sudah barengan sama teman-teman dari seminar. Apa Mas lebih Lebih sensitif. sekarang lebihnya dikuncir lagi. Kayaknya saya yang lebih peka kalau ngeliat kayak gini. Oke, Mas Bintang, tapi dari ketiga yang ada di sini, yang lebih peka adalah Mbak Rika. Terus mungkin secara aura mungkin Mas Bintang mungkin, nah ini kita tuh nggak pernah ngomongin aura kalau misalnya kita lagi jual alam. Kita lagi ngomongin aura tuh kalau Yang kita lain di aja situ. Mas Rudi. Yang lain aja. Ini nggak bakal. Iya. Gak usah diomongin. Jangan diomongin. Ya, ya. Ya padahal pengen tahu. Iya, iya. Harus nonton hari Sabtu. Nonton. Oh siap. Oke, Mas Bintang, mungkin dari tiga ini kita harus ngapain dulu biar bisa ngerasain. Boleh ikut dengan saya di sini? KTP juga serahkan mas. Betul. Nah, mulai ada kesetrum gitu, Mas. Angkat aja. di Iya, kelapa. hangat telapak ya. Di sini. Oke. Cuman kita aja Mas. Nggak ngerasain yang Nah. gimana gitu. Di sini. Oke. Ya, ada getaran dikit-dikit. Nah, terus Mas. Nah, hop, situ. Itu mukanya yang pegang Mas. Oh, Betul. ini sosoknya kayak gimana? Mas? Sosok. Tapi ngerasain nggak sih Mas? Iya, Anget aja di telapak sini ya. di telapak Iya. sini. Jadi ini nih. Ini, Oh Mas. di sini ya. Iya. Oke. Cuman itu aja Mas. Kayak misalnya ada tekanan atau apa? Kayak bentar ya. Kayak ada getaran. Berat. Oke. Berat. Tapi sosoknya perempuan yang tadi harus kita ngobrol. Oke. Sudah? Mas Ari terima kasih ya. Jadi Mas Ari emang ngerasain. Coba ke Mas Ega. Ini yang pakai bentuk guling. Hop. Sambil cerita kalau lagi ngerasain sesuatu, tapi kalau enggak Aku diem aja. terserah, diikutin aja. Iya, diikutin aja. Mau jalan kemana itu tangannya. Nah, mulai ada getaran itu di jari-jari Mas Rud. Apa Mas, biasa aja tuh? Terus agak ke kanan Mas. Nah, Masih sama, nggak ngerasain apa-apa. Nah. Masih? Enggak? Enggak. Mas Egar mungkin kurang peka atau nggak peka ya kamu? Emang orangnya tuh? sebentar Mas Rud. Bentar. Nah, soalnya tangannya beringat. Berkeringat nih. Aja. Nggak ngerasain sesuatu apa-apa ya? Enggak. Oke. Ya udah kalau gitu Mas Egar terima kasih. Oke. Jadi memang orang tuh beda-beda Mas ya. Iya, Untuk pekanya itu auranya beda-beda. Mas. beda-beda. Oke. Nah, oke sudah. Terima kasih. Nah, Ini Mbak Rika. kalau Mbak Rika saya ajak yang sebelah Sebelah sana. sana. Nggak ngerasain apa-apa? Nah,
bukan panas ya, tapi kesetrum. Terus Terus apa Mbak? Kayak Sambil cerita. apa ya? Kayak kesetrum halus gitu. nah ada Kesetrum. sengatan-sengatan nih Mas Rud. Iya. Mungkin saya yang nyengat ya. Ya, maaf. Udah. Kok saya kameranya banget. Iya. Apalagi Mbak, mungkin apa gitu yang kayak memang megang benda atau apa gitu rasanya. Ya itu tadi agak kayak ada apa ya? Kesetrum tapi ininya Halus. enggak iya halus banget. Itu positif Mas Rud. Oh. Nah, Oke, terima kasih Mbak Rika. Tapi emang Mbak Rika ini Iya, boleh nggak sensitif. kesini, Mbak Rika? Mbak Rika emang diikutin gitu Mbak. betul. Secara metafisika kalau saya Mbak Rika ini dari penglihatannya Mas Bintang yang ngikutin Anak kecil. yang mengganggu atau Sebenarnya ya kalau menurut saya sih, saya sudah bilang ke Mbak Rika, mengganggu di aura terutama. Gitu Mas Rud. apa ada yang dirasain atau apa gitu Mas Bintang? Sebenarnya kalau dirasain ya memang saya ngerasakan cukup. Dari tempat ini. Iya dari tempat ini Mas Rudi. Cuman saya coba untuk menetralisir diri saya. Jadi supaya tidak terpancing dengan auranya. Jadi sebenarnya orang yang di sini tuh positif atau? Sebenarnya auranya positif. Cuman terkena orang-orang yang melakukan ritual-ritual yang bagus. Oke. Akhirnya ada beberapa yang suka marah seperti yang Mas Bimo tadi. Oke. Inilah jalan-jalan kita. Tapi sebenarnya kalau kita sih pengennya ngobrol sama yang perempuan, tapi memang tidak ada sosok yang Betul. bisa Yang bisa dimasukin. mencoba untuk jadi mediasi. Tapi Mas Bintang, Dimediasikan. Sebenarnya hubungannya yang ada di sini. sebenarnya hubungannya yang ada di sini menurut cerita beliau adalah bapak dari dua Oke, putri yang ada di sini. Kalau dari penglihatan saya Mas Rudi, candi ini dibuat karena ada taruhan dulu untuk memperebutkan dua putri itu tadi. Oke. Saya melihat ada dua pertarungan antara untuk memperebutkan putri tadi. Oke. Terutama yang disukai adalah yang memakai baju kuning, kemen kuning. Oke. Nah, mungkin kalau dalam penglihatan saya seperti roro kuning atau rending kuning gitu Mas Rudi. Jadi Tia, ini Tia ya namanya. Sini dong Tia. sosoknya cantik sekali. Nah, tadi Tia agak sini Tia, tapi kalau soal yang ngelihat atau apa? Kalau Tia, jadi Tia ini kan kita nggak kenal juga ya, kan baru kenal di sini atau Iya. kita tadi ketemu di mana tadi di tempat awal tadi atau tiba-tiba di sini Tia? Tadi di Luminor Oh, Hotel, oke. Mas Rudi, ya. Tia mau ngerasain apa yang di sini? Pertama kali yang di sini energinya kuat. Iya, Bikin mual ya. bikin mual betul. Karena ada benturan energi Mas Rudi. Oke. Waktu saya tarik untuk masukkan ke Mas Bimo ya, sempat sesak nafas dan sempat tidak ada angin ya. Tapi sempat ngelihat sosok putri yang ada di sini, ngelihat nggak atau mungkin cuman Rasain aja. ngerasain aja? Rasain aja. Kayak gimana mungkin bisa diceritain sama kita? Ngerasainnya ya sosoknya positif kalau Betul, saya. betul. Sosoknya positif tapi maaf ya Iya, orangnya sedih. betul. Karena itu yang seperti saya bilang, banyak yang melakukan ritual gak bagus di sini. Banyak Oke. fitnah akhirnya. Oke. Banyak adu domba di sini juga. Oke. Akhirnya orang yang nggak bisa menyatu itu sayang. Oke. Tapi sebenarnya tadi ada lukisan yang mungkin bisa dilihat sama Boleh. pemirsa juga. Boleh. Tapi Mas Bintang, ini Mas Bintang tadi naruh Nggak apa-apa, barang di ini sini. saya hanya untuk menetralisir Oke. amarah yang ada di sini. Oke, Jadi oke, oke. biar lebih dingin lagi. Oke, Jadi oke. semua yang di sini biar terkendali, aman dan kita pulang dan tidak ada yang ngikutin. Oke. Ya. Jadi sebenarnya kita sudah ngebahas itu semuanya Mas Bintang ya, soal sejarah yang ada di tempat ini. Bahwa ternyata sebenarnya beda sama waktu kita ada di Rawabayu. Beda sekali Mas. Dan itu cuman mungkin kesamaan nama aja. Iya, cuma kesamaan nama. Oke. Secara aura juga beda. Secara aura juga Ya. beda. Makanya kalau di Rawabayu
memang tempatnya positif, auranya positif, kita bisa merasakan benar-benar Ya. di sana, betul kan Mas Rudi? Ya. Jadi lain ternyata hanya sama nama aja. Oke, dan ini cuma kesamaan nama aja yang sekarang ini ada di Sidoarjo ya tempatnya Mas ya. Sidoarjo tadi. Ya dah. Ternyata di sini ada tempat dan inilah candi, namanya juga candinya Tawangalun. Mungkin buat semuanya pengen banget datang ke sini, silakan aja datang ke sini, mungkin bisa di search atau apa segala macam. Boleh. Dan Tempatnya bagus kok. tempatnya bagus. Positif kok. Ya. Bisa langsung datang ke sini Mas ya. Bisa. Buat foto-foto juga bisa. Bisa buat foto-foto juga. Ya udahlah, pokoknya ini perjalanan kita yang sekarang sudah ada di sini dan tungguin perjalanan kita lainnya cuman ada di Dua Alam. Terima kasih saya Rudi Mahendra, Mas Bimo dan juga Mas Bintang Timur. Terima kasih ya dia ya sudah Terima kasih. sudah ngobrol juga di sini. Sampai ketemu lagi di Dua Alam.